Sesuai dengan judul, kita akan bahas yang namanya masa dewasa awal. Masa ini merupakan masa transisi individu remaja menjadi individu dewasa. Ini merupakan periode paling panjang dalam kehidupan seseorang, karena dimulai dari umur 18 tahun dan berakhir di umur 40 tahun. Dewasa berarti individu telah tumbuh dan siap mengambil kedudukan atau posisi dalam masyarakat bersama dengan orang-orang dewasa lainnya. Akan ada tekanan-tekanan dan harapan sebagai akibat dari perubahan fisik dan perubahan psikologis yang dialami oleh individu dewasa. Pada masa ini, individu akan lebih serius terhadap kehidupannya dan menentukan orientasi kehidupannya. Untuk yang selanjutnya ialah pembagian masa dewasa. Pembagian masa dewasa di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama masa dewasa awal, yang kedua masa dewasa tengah, dan yang terakhir ialah masa dewasa lanjut. Pada masa dewasa awal, rentang usianya ialah dari 18 tahun hingga 40 tahun. Pada masa dewasa awal, fisik dan juga psikologis manusia mengalami perubahan yang disertai dengan penurunan kemampuan reproduktif. Untuk yang kedua ialah masa dewasa tengah. Pada masa dewasa tengah, rentang usianya ialah 40 tahun hingga 60 tahun. Pada masa dewasa tengah, kemampuan fisik dan juga psikologis manusia akan mengalami penurunan lebih dari penurunan yang dialami ketika pada masa dewasa awal. Kemudian yang terakhir ialah masa dewasa lanjut. Pada masa dewasa lanjut, rentang usianya ialah mulai 60 tahun hingga ke kematian. Pada masa dewasa lanjut, kemampuan fisik dan juga psikologis mengalami penurunan yang lebih daripada masa dewasa tengah. Kemudian penurunan ini juga menuju kepada sikap-sikap menjadi seperti anak kecil lagi. Untuk selanjutnya, perkembangan fisik dewasa awal. Secara fisik, seorang dewasa muda menampilkan profil yang sempurna dalam arti bahwa pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek fisiologis telah mencapai posisi puncak. Mereka memiliki daya tahan dan taraf kesehatan yang prima, sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan tanpa inisiatif, kreatif, energik, tepat, dan proaktif. Pola makan dengan mementingkan kalori serta nutrisi bagi tubuh menjadikan tubuh selalu fit dan tidak mudah lemah, dan berat tubuh ideal bisa membuat bentuk tubuh proporsional atau tidak obesitas. Olahraga secara teratur membuat para remaja menjadi sehat, bugar jasmani, serta menjaga diri dari penyakit yang menyerang. Dan pada masa dewasa awal, rentan terkena penyalahgunaan narkoba. Penyebab dari diri sendiri yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, serta dorongan ingin tahu dan ingin mencoba. Selanjutnya, seksualitas. Seksualitas dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, aktivitas seksual ketika beranjak dewasa. Pada masa beranjak dewasa adalah waktu ketika kebanyakan individu aktif secara seksual dan akan menikah. Orang dalam masa beranjak dewasa melakukan hubungan seks dengan lebih banyak orang dibandingkan orang dewasa muda. Tetapi, frekuensi mereka berhubungan seks lebih jarang. Seks bebas lebih lazim ketika beranjak dewasa daripada masa dewasa muda. Kedua, orientasi seksual dan perilaku. Preferensi seksual individu kemungkinan besar adalah hasil dari kombinasi faktor genetis, hormonal, kognitif, dan lingkungan. Yang ketiga, infeksi yang ditularkan secara seksual. Infeksi yang ditularkan secara seksual atau disebut juga dengan sexuality transmit infection terjadi lewat kontak seksual, baik melalui seks hubungan intim, genetial oral, maupun seks anagenetial. Infeksi yang ditularkan secara seksual muncul karena pertama, terjadinya infeksi bakteri seperti gonorea, syphilis, dan chlamydia. Yang kedua, terjadi infeksi virus, yaitu seperti herpes genetial, kutil genetial, dan AIDS. Yang keempat, perilaku kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Pemerkosaan merupakan sebuah bentuk kekerasan seksual
yang dilakukan terhadap seorang secara paksa dan tanpa izin. Pelecehan seksual terjadi ketika seorang menggunakan kekuasaannya atau individu lain secara seksual, baik secara non-kontak maupun secara fisik, dan menghasilkan dampak psikologis yang serius pada korbannya. Kita lanjut, perkembangan kognitif dan kreativitas. Ada tahap-tahap kognitif dari Jean Piaget. Yang pertama, orang dewasa memiliki pengetahuan lebih banyak dari remaja. Pemikiran formal operasional adalah tahap terakhir kognitif. Yang kedua, menurut para ahli, terjadi perubahan kognitif saat memasuki dunia pekerjaan, sebab adanya tuntutan realistis yang menyebabkan idealisme individu menurun. Selanjutnya kita akan masuk kepada bentuk perkembangan kognitif dewasa awal. Bentuk perkembangan kognitif dewasa awal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, berpikir realistik dan pragmatis. Pada masa dewasa awal, seseorang mulai berpikir realistik dan pragmatis. Apa yang dicita-citakan akan direalisasikan untuk menjadi nyata. Tapi mereka juga sadar akan kelemahan mereka untuk mencapainya. Pada masa inilah seseorang mulai mencapai prestasi. Pemikiran reflektif dan relativistik. Memasuki usia dewasa awal, seseorang meninggalkan pemikiran polaritas dan absolut, atau benar dan salah, kami dan mereka. Ia menyadari berbagai adanya pendapat dan persepsi orang lain, adanya pemikiran reflektif dan relativistik. Selanjutnya, yaitu pemikiran post-formal, yang dimana pemikiran ini melibatkan pemahaman bahwa jawaban yang benar terhadap sebuah persoalan menuntut pemikiran reflektif, dan bervariasi dari satu situasi ke situasi yang lain, serta pencarian kebenaran seringkali merupakan proses yang berlangsung, terus-menerus dan tidak pernah selesai. Nah, yang terakhir adalah perkembangan masa dewasa awal pada karir dan pekerjaan. Ada 5 poin, yaitu yang pertama, perubahan perkembangan. Yang kedua, dari perubahan perkembangan tersebut, ia lantas menemukan jalan dan tujuan hidupnya. Lalu yang ketiga, ia mulai memiliki gambaran mengenai pekerjaan yang akan dia pilih. Dan dari pekerjaan tersebut, poin keempatnya adalah pengaruh pekerjaan yang ia kerjakan. Dan juga poin terakhir adalah keragaman di tempat kerjanya, entah itu dari suasana kantornya, ataupun partner kerjanya, atau karyawan-karyawan yang ada di tempat ia bekerja.